Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana cara saya membuat roti sisir labu kuning yang kemarin enak banget ya. Nah, roti sisirnya teksturnya seperti ini, lembut banget kayak kapas gitu karena kita pakai labu kuning ya. Anak-anak saya tuh suka banget makan roti ini sampai minta makan tiap hari. Nah, kalian juga bisa kombinasi rotinya dengan selai labunya juga ya. Untuk selai labunya ada di postingan sebelumnya. Yuk langsung kita baking untuk bikin roti sisirnya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini sore hari seperti biasa saya akan bikin cemilan untuk anak-anak ya. Hari ini saya akan bikin roti sisir dari labu kuning. Nah, untuk resep dari roti sisir ini hampir mirip dengan roti labu kuning yang kemarin saya bikin. Hanya saja kali ini saya akan menggunakan 1 butir telur dan ada sedikit modifikasi resepnya supaya roti sisir ini tetap empuk walaupun dibentuk jadi model roti sisir. Ya, bagaimana cara untuk membuat roti sisir ini dan apa aja bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, sebentar lagi saya akan kasih tahu teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah bikin juga selai labu kuning ya. Kalian bisa lihat di vlog sebelum ini. Roti sisir ini enak banget dimakan dengan selai labunya juga. Nah, kalian penasaran kan? Yuk langsung kita ke bahan-bahan dan cara membuat roti sisir labu kuning. Nah, saya langsung ke mixer saya. Di sini saya sudah punya 300 gram tepung protein tinggi ya. Tepung protein tinggi atau tepung cakra emas yang saya pakai. Cakra kembar yang saya pakai yang warna hijau itu, atau kalian mau pakai tepung khusus bikin roti juga boleh. Nah, lalu di sini saya punya 150 gram labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan ya. Lalu di sini saya juga udah menyiapkan 100 ml susu lebih kurang. Nanti kita akan lihat kebutuhannya berapa banyak, disesuaikan ya. Lalu di sini juga saya ada sekitar 50 gram gula pasir. Ya, karena labu yang saya pakai kali ini adalah labu import, jadi nggak terlalu manis. Saya akan tambahin 50 gram gula pasir. Kalau kalian pakai labu yang lokal, itu biasa dia lebih manis. Kalian bisa pakai 30 gram aja cukup ya. Nah, di sini saya juga udah menyiapkan mentega atau margarin sekitar 35 gram. Dan 1/4 sendok teh garam. Kalau kalian pakai mentega atau butter, kalian bisa tambahkan lagi garamnya jadi setengah sendok teh ya. Lalu di sini saya juga punya yeast sekitar 1,5 sendok teh untuk adonan ini ya. Oke. Nah, lalu kita juga butuh 1 butir telur ya. Telur seperti ini. Nah, gampang banget. Ini saya akan gabung dulu gulanya. Gula pasirnya saya taruh di sini. Yeastnya juga saya taruh di sini. Pastikan kalau yeast kalian itu ngembang ya atau nyala ya, supaya adonannya bagus nantinya. Nah, seperti ini adonan keringnya. Nah, seperti ini. Biar rata semuanya. Nah, lalu saya masukkan telurnya, 1 butir telur ya. Kita kocok dulu dengan kecepatan 1 dulu ya. Nah, lalu kita akan masukkan labunya. Akan aduk. Nanti tepungnya juga kita sesuaikan juga ya. Tepungnya juga kita sesuaikan nanti. Kalau dia adonannya agak basah, kita akan tambahkan sedikit tepung. Kalau dia kurang tepung atau kelebihan tepung, kita bisa tambahkan susunya ya. Nah, seperti ini. Saya akan kocok labu dan ingredients yang lain sambil saya masukin susunya sedikit demi sedikit. Nah, saya masukin 90 dulu ya, 80 dulu. Nah, saya akan lihat
cukup atau enggak airnya. Udah campur rata, saya akan masukkan menteganya sama garamnya. Nah, kita masukkan mentega dan garamnya, lalu saya akan kocok lagi sampai kalis dengan mixer saya, lebih kurang sekitar 15 sampai 20 menit ya. Biasanya 15 sudah kalis karena ini hanya 300 gram. Nah, kita akan aduk kecepatan kedua ya. Saya pakai loyang 22 kali 15 kali 10 cm ya. Nah, saya olesin aja dengan margarin biar nggak lengket. Lalu kita siap menggunakan ini untuk rotinya ya. Nah, ini udah kalis banget. Kita akan bentuk-bentuk jadi bulat, lalu kita biarkan dulu sekitar 15 menit ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita kasih sedikit tepung, lalu kita rapiin lagi kayak gini ya. Kita bentuk, kita adem sedikit aja, lalu kita bentuk bulat-bulat dan kita biarkan lebih kurang sekitar 15 sampai 20 menit ya, baru nanti kita bagi-bagi. Nah, saya akan masukkan ke dalam baskom seperti ini. Nah, saya biarkan dulu sekitar 20 menit ya, baru kita akan bentuk-bentuk jadi roti sisirnya. Oke? Jangan lupa ditutup ya teman-teman, harus ditutup. Setelah sekitar 20 menit kita keluarin lagi ya dari sini. Jangan lupa kasih sedikit tepung di atasnya. Kita akan bagi-bagi jadi sekitar 20 bagian ya, atau 24 bagian juga boleh ya. Seperti yang biasa saya kasih tahu ke teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, atau di meja juga bisa kayak gini. Nah, jadinya kan bulat. Nah, kita bulat-bulatin semua sampai adonannya ini selesai semua ya. Nah, ini semua sudah saya bulat-bulatin kayak gini. Sekarang saya akan siapkan loyangnya dan saya akan oh iya, sebelum digiling dibentuk dengan seperti bulan itu, ini adonan ini akan saya biarkan dulu sekitar 10 menit. Adonannya udah diistirahatin, langsung kita pipihkan ya. Kita bentuk kayak bulan-bulan sabit ya, kayak kemarin waktu kita bikin roti sisir yang biasa. Nah, kayak gini. Gilingnya dari tengah ke atas, tengah ke bawah, tengah ke atas, tengah ke bawah. Nah, kayak gini ya. Nah, kali ini saya nggak kasih mentega ya teman-teman, langsung aja. Saya kunci dulu ininya, pinggir-pinggirnya kayak gini. Nah, saya taruh di loyangnya kayak gini. Saya berdiriin kayak gini ya. Nah, kita lakukan semua sampai habis ya adonan ini ya. Nah, seperti ini udah selesai. Kita akan biarkan sampai dia racing kedua kali ya. Jadi lebih kurang sekitar 40 sampai 1 jam ya. Jangan lupa ditutup juga, oke? Nanti setelah racing 2 kali saya akan kasih teman-teman lihat bagaimana bentuknya ya. Nah, ini rotinya udah tinggi banget, udah 2 kalinya banget. Nah, ini saya akan oles ya seperti biasa. Saya akan oles dengan kuning telur dan sedikit susu UHT ya. Pelan-pelan aja ya. Nah, dari sini pelan-pelan kita oles. Pelan-pelan aja, jangan sampai terlalu kuat. Kalau terlalu kuat nanti rotinya bisa
kempes ya. Nah ini yang rapi banget, ini yang dikasih mentega ya. Kalau yang ini agak lengket, jadi nggak dikasih mentega jadinya. Nah ini udah selesai, kita akan panggang di suhu 180 sampai 200 derajat, api bawah aja. Itu lebih kurang sekitar 15 sampai 20 menit dengan oven besar saya. Kalau dengan oven tangkring biasa cuma 20 sampai 25 menit ya. Yuk langsung kita panggang ya. Setelah sekitar 25 menit, taran, jadinya seperti ini. Nah warnanya sudah kemerahan, jangan sampai terlalu merah juga ya. Nah ini langsung kita olesi dengan mentega selagi panas, biar kulitnya tetap moist ya nanti, jadi enggak keras dan moistnya bisa bertahan lebih lama. Ini dia roti sisir labu kuning ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah, sangat bergizi, sangat gampang dibuat, dan bisa sebagai kreasi cemilan buat anak-anak juga ya. Nah untuk resep selai labu kuningnya kalian bisa lihat di vlog sebelum ini, saya udah postingin ya. Cara buatnya juga gampang dan nggak pakai telur ya, tapi rasanya tuh enak banget kayak selai serikaya gitu ya. Nah sampai di sini dulu resep dari saya, semoga ini bisa menjadi berkat kalian ya. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah! Teman-teman pasti penasaran kan dalamnya roti labu ini kayak apa gitu ya. Nah saya akan buka dan saya akan kasih lihat teman-teman kayak apa roti labunya. Nah seperti ini ya, tuh lihat, kayak kapas gitu. Nih lihat nih, wow, bener-bener roti sisir banget tuh, udah kayak kapas banget. Dan ini kuningnya itu alami ya, nggak pakai pewarna. Ini bener-bener alami dari labunya. Nih lihat serat-seratnya itu udah kayak kapas tuh ya. Ya kalian harus coba ya.